Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Ananda Putri, NPI 12122000201 dari Prodi Manajemen kelas Bisnis Relationship B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif teoritis dalam hubungan bisnis. Pendekatan teoritis berfokus pada dua penelitian, yaitu hubungan antar perusahaan, supplier dan pelanggan, dan hubungan antara konsumen yang membeli dan menggunakan jasa. Kategori hubungan bisnis berdasarkan sifat dan tujuan dari hubungan tersebut terdapat 3 kategori, yaitu hubungan formal, hubungan informal, dan hubungan strategis. Aspek perilaku, konsep kemunculan komitmen, dan loyalitas. Yang pertama, teori pembelajaran. Perilaku yang mengesankan akan dipertahankan, begitu juga sebaliknya. Kedua, teori resiko yang dirasakan, berusaha untuk meminimalkan resiko yang dirasakan. Ketiga, teori disonansi, berusaha untuk mencapai keseimbangan jangka panjang dari sistem kognitif mereka. Investasi terkait hubungan bisnis. Dalam definisi hubungan bisnis, hubungan internal antara transaksi dan investasi yang dilakukan oleh pelanggan untuk membangun dan mempertahankan hubungan bisnis memainkan peran yang menentukan. Seluruh biaya yang telah keluar dalam rangka mempertahankan hubungan bisnis dianggap sebagai investasi. Investasi merupakan penerimaan kerugian tertentu yang diterima saat ini untuk mengantisipasi keuntungan yang tidak pasti di masa depan. Investasi terkait hubungan bisnis terdapat faktor yang berpengaruh dalam pendekatan ekonomi untuk menjelaskan loyalitas. Yang pertama yaitu kekhususan lokasi, kedua kekhususan aset fisik, ketiga kekhususan aset khusus, dan yang terakhir kekhususan aset manusia. Biaya pengalian langsung, komponen biaya yang termasuk pengeluaran yaitu biaya penghapusan, biaya pencarian, dan biaya penyiapan. Faktor yang mempertahankan hubungan bisnis ada 2, yaitu karena keinginan dan karena keharusan. Atribut ekonomi dari hubungan bisnis, yang pertama atribut struktural yang menjelaskan tentang struktur dan hubungan antara 2 atau lebih entitas bisnis. Yang kedua, atribut proses yang menggambarkan dan menjelaskan proses bisnis mulai dari awal hingga akhir. Atribut struktural. Yang pertama, jenis hubungan bisnis, kedua, tujuan bisnis, ketiga, ketergantungan bisnis, keempat, sumber daya, kelima, struktur organisasi, keenam, pola komunikasi, ketujuh, kebijakan bisnis, dan yang kedelapan, nilai bisnis. Selanjutnya ada atribut proses. Yang pertama objektif bisnis, kedua aktivitas bisnis, ketiga input bisnis, keempat output bisnis, kelima penyedia layanan, keenam metode dan teknologi, ketujuh mitra bisnis, kedelapan key performance indicator atau KPI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.